Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur atas takdir Allah pada subuh ini untuk membangunkan kita kembali di kesempatan sholat hadir di masjid ini dan melakukan sholat subuh berjamaah dan dilakukan dengan taklim. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap tercurah kepada uswah dan kuliah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu Allah, alhamdulillah kita dipertemukan. Minggu terakhir saya kesini di 2000 berapa ya, Pak Pasol. Wah, ada Pak Haji juga. Dekat sini juga ya Pak Haji, Masya Allah. Dunia sempit sekali. Saya sempat nyasar lupa apa ingatnya itu dari arah sana ya, di Ide, rupanya ke sini. Alhamdulillah sudah bertemu hari ini. Baik, Bapak hari ini kita sedang ada di tanggal 9 Sa'ban di 1446 Hijrah. Baik, bulan Sa'ban ini istimewa Bapak hadirin karena di bulan Sa'ban ini suatu hari Rasul sedang ada di Masjid Kuba dan beliau itu sering berdoa. Kalau beliau sering berdoa di malam hari itu untuk mengadukan tentang arah kiblat. Kemudian turun Quran surat kedua ayat 144. Ya, di bulan Sa'ban tanggal 12 Sa'ban Rasul ada di Masjid Kuba dan berada dalam sedang sholat asar, maka 2 rakaat mengarah ke Baitul Maqdis, 2 rakaat dengan menghadap ke Baitullah. Maka di surat Al-Baqarah ayat 142 saat itulah kemudian arah kiblat itu diubah dari Baitul Maqdis di Palestina mengarah ke Baitullah di Makkah di tahun kedua hijrah Nabi ke Madinah. Apa kaitannya bulan ini dengan bulan yang lalu dan bulan yang akan datang? Ini ada 3 bulan yang berurutan. Hari ini kita sedang bulan Sa'ban, sebelumnya ada di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu kita pasti tahu ya, ada peristiwa besar lainnya. Di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di situ ada turunnya perintah tentang sholat. Jadi kalau di bulan Rajab itu ada perintah wajibnya sholat, di bulan Sya'ban pengalihan arah kiblat. Kemudian Ramadan itu berita tentang saum. Nah, di 3 bulan ini karena kita ada di bulan Sya'ban, ada urutan, ada kaitannya antara bulan Rajab, Sya'ban dan itu juga saum. Nah, bulan Rajab ini sekali lagi turunnya perintah tentang sholat. Ketika Isra dan Mi'raj, kita tahu bahwa Rasul sebelumnya sedang mengalami tahun kesedihan, sedih karena paman beliau wafat dan istri beliau juga wafat. Kemudian di Isra dan Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nah, inilah kisahnya ada dalam surat Al-Isra. Yang pertama disebutkan tentang Isra dan Mi'raj. Maka dari peristiwa ini dari 2-3 bulan ini akan berkaitan. Pertama terkait dengan bulan Rajab, itu wajibkannya puasa, sholat. Kemudian di bulan Sa'ban dialihkan arah kiblat. Kemudian nanti di Ramadan itu ada kewajiban saum. 2 hal yang berbeda. Sholat itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat, sungguh sholat adalah kewajiban. Sementara di saum Ramadan itu diwajibkan. Apa bedanya? Ketika perintah itu sebuah kewajiban, maka dia bagian dari kebutuhan. Maka sholat itu tidak boleh ditunda, tidak boleh diganti hari lainnya. Ya, jadi yang diberitakan itu qadanya dalam qada saum, tapi tidak qada sholat. Maka sholat itu adalah kewajiban.
Sementara puasa itu diwajibkan. Al-Baqarah 183, ya amanu kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba itu diwajibkan, sementara sholat itu kanat kewajiban. Maka perbedaannya ketika kewajiban, dia tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditinggalkan sama sekali, kecuali memang uzur syar'i. Seperti sholat itu yang tidak boleh sholat ketika sedang haid. Tapi ketika Ramadan beda. Ketika Ramadan perintahnya kutiba, diwajibkan, maka saat mungkin bisa menghindar diganti hari lain. Misalnya kita dalam perjalanan itu boleh tidak puasa diganti hari lain. Ibu yang sedang haid itu boleh tidak puasa, tapi tetap harus mengganti hari lain. Sementara sholat, seorang perempuan tidak perlu mengganti waktu sholat ketika haid itu di hari lain. Maka perintah kutiba dan kanat perbedaannya pada pembebanan. Jadi kalau kutiba itu diwajibkan, maka saat mungkin orang menghindar. Ya, kita lagi jalan dari sini ke Surabaya saat Ramadan, maka boleh tidak puasa dalam keadaan syahwat. Tapi sholat tidak. Maka ulama sering mengadakan argumentasi dalam masalah sholat. Laki-laki itu boleh tidak sholat dengan 3 alasan, 3M. Ini kalau sholat, M yang pertama murtad, ya. Boleh tidak sholat, sudah kafir. M yang kedua menjadi orang gila. Maksudnya gila itu menghilangkan semua beban syariatnya. Kalau gila. Yang ketiga M-nya meninggal dunia. Nah, laki-laki tidak ada alasan tidak sholat kecuali ketiga tadi. Maka laki-laki itu lagi dalam perjalanan boleh dijamak dan dikosor. Ini rusaknya. Dijamak itu dikurangi, sama jamak digabung, dikosor, dikurangi. Hanya itu. Ya, jadi karena kewajiban, maka dia kebutuhan, tidak boleh ditunda sama sekali. Itu perbedaannya. Jadi kalau sholat, perintahnya dalam surat An-Nisa ayat 103, sementara sahur perintahnya ada di Al-Baqarah 183. Pembebarannya, kalimatnya kata-kata wajib dalam bahasa Indonesia, kata-kata wajib, tapi awalan di dan ke itu menandakan tentang konsekuensinya. Kalau kewajiban, dia kebutuhan mutlak dilakukan, sementara diwajibkan sangat mungkin untuk menghindar, tapi harus diganti di hari lain. Baik. Nah, terkait dengan bulan-bulan tadi, maka kata kuncinya sebenarnya kita sedang diajari tentang bagaimana sholat. Jadi usia kita sebenarnya tinggal waktu nunggu sholat. Jadi ini mewakili waktu sholat kita. Ini tadi subuh ke zuhur, nanti jaraknya cukup panjang. Dari zuhur ke asar cukup pendek, asar ke maghrib cukup pendek, maghrib ke isya sangat pendek, dari isya ke subuh sangat panjang. Maka tadi baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kita tadi baru saja mati, maka tidur kita itu disebut dengan kematian. Maka baca doanya, amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita dibangun dan dibangunkan kembali dari kematian kita. Maka siklus tadi dari isya ke subuh sangat jauh. Jadi kalau kita hitung sebenarnya usia kita tinggal nunggu waktu sholat ini saja, di antara waktu sholat ini saja. Kita sedang nunggu waktu antara subuh tadi dengan zuhur. Kalau zuhur nanti antara zuhur dengan asar, hanya itu saja waktu kita meninggal. Nah, tadi kita membaca saat indah surah Ar-Rahman, diulang-ulang. Apa bacanya? Fabi'ai ala begitu itu kasih nikmat apa yang sudah yang tidak yang baru sekarang. Nah, tadi kaitan dengan sholat, usia kita ini kan siklusnya semakin hari semakin tua. Nah, di sini zamannya rata-rata anak muda semua. Anak muda masa itu. Nah, insyaallah ya. Anak muda dulu Pak Haji Parsono itu di kampus masih muda kan? Ya, dulu tahun berapa dia? Sangat tua ya, 2000-an berapa ya? Beliau kuliah
ya 2002 2003 masih jadi mahasiswa dulu kita masih muda. Sekarang kan juga masih muda juga kan. Ada ya yang lebih tua muridnya daripada dosen. Masya Allah, dosennya kasih kata muda kan, masih sudah tua juga. Baik, di surat ke-30 ayat 54 yang saya sampaikan kaitan dengan waktu sholat tadi kemudian di Ramadan, di surat ke-30 namanya surat ada apa nama surat ini? Surat 30 surat apa namanya? Surat masih ini ya mungkin dengan baik surat 30 ayat 54. Pada ayat ini Allah mengatakan kita semuanya Allahu alladzi khalaqa min dha'fin thumma ba'da dha'fin quwwah thumma ba'da quwwah dha'fan wa shaybah. Kita ini manusia diciptakan dalam kondisi yang dari semula yang lemah berangsur menjadi kuat dan setelah kuat lemah kembali serta tumbuhnya uban. Nah, uban itu disebutkan dengan pada bahasa Arab dengan shaybah, perubahan bentuk dari hitam menjadi putih. Ada uban ada? Banyak. Itu namanya shaybah. Maka bersyukur dia sudah banyak. Nggak perlu dicat lagi lah ya, karena nunggu waktu lama untuk bisa dapat uban. Artinya apa? Allah menjadikan kita nanti kita ini semuanya yang berjalan sesuai dengan siklusnya. Siklus pertama kita ini dalam kondisi yang lemah. Allah ciptakan kita dari satu lemah. Secara psikologi berkembang, maka dia usianya 0 berangsur saat lahir 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 5, 4 sampai 6, 10 terus berangsur. Nah 0 sampai 2 dalam psikologi disebut dengan istilah sensor motorik. Mungkin masih ingat dulu anaknya ketika usia baru lahir sampai 2 tahun, kalau lagi nangis senjatanya kan dia nangis minta sesuatu, nangis kodenya mungkin lapar, nangis kodenya mungkin buang air, nangis kodenya mungkin minta apa gitu. Nah itu disebut dengan sensor motorik. Ketika digendong oleh ibunya diberikan susu, dia itu bahasa komunikasinya. Dari situlah mulai lahir sejak 0 sampai 2 dalam psikologi disebut dengan sensor motorik. Nanti naik ke atas setelah 10 tahun nanti pra-operasional motorik, sehingga nanti naik ke atas usia paling puncak dalam bahasa Quran disebut dengan kuwah. Ya bukan kuah sayur ya, itu dari bahasa Arab. Kuwah itu dari bahasa Arab. Baik, jadi usia puncak tertinggi kita dari 0 nanti berangsur dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nanti yang paling puncaknya usia disebut dengan al-quwwah, itu usia 40 tahun. Disebutkan dalam surat 46 ayat ke-15. Ada sebutan arba'ina syah, 40 tahun. Maka dalam pendekatan ilmu psikologi, manajemen, dalam beberapa pandangan ilmu, usia maksimal puncaknya ada usia 40 tahun. Rasul diutus usia berapa? 40 tahun. Di Indonesia pun sama sebenarnya. Para pendiri negara ini syarat minimal presiden dan calon presiden usia 40 tahun. Itu syarat di Indonesia. Tapi kemudian diubah biar anaknya nyalon misalnya, maka diubah dari 40 diubah menjadi 30, karena rentang usianya waktu itu 30 dan 35. Padahal secara psikologi usia kematangan 40 tahun. Maka wajar kalau 40 tahun kadang-kadang suka aneh-aneh gitu, belum maksimal, belum matang begitu. Nah, Rasul bisa diutus jadi Nabi itu usia 40 tahun. Ternyata dalam pandangan ilmu psikologi dan manajemen sama. Kalau usia 40 tahun itu usia kematangan yang paripurna. Maka disebutkan dalam surat Al-A'raf surat 46 ayat 15 disebutkan bahwa usia maksimal yang disebutkan yang ada dalam Quran terkait dengan usia. Nah, kaitannya usia 40 tahun tadi terkait dengan siklus kehidupan. Maka dalam psikologi misalnya usia maksimal itu 35 sampai 50 tahun.
rentan yang paling puncaknya beliau di usia 40 tahun. Karena berbeda, nanti kalau yang dari 0 sampai ke 35 disebut dengan dofin. Nanti setelah 40 dan 50 lewat disebut dengan dofa. Sudah terus tadi ya, sudah 30 ayat 54, bahwa siklus kita hidup kita itu dari 0 sampai kepada 30 atau 40 tahun dikenal dengan istilah dofin, dari lemah menuju kuat. Nanti setelah kuat lemah kembali, namanya dofa. Nah yang menarik, saat lemahnya nanti kita itu, setelah lemah itu digambarkan di surat Yasin, surat 36 ayat 68. Wa ma nu'ammirhu nunakishu fil khalqi apa? Nanti kalau kalian sudah tua, dikembalikan seperti penciptaan awal. Nanti ini bapak pasti sudah mengalami secara siklus fisiknya makin lemah. Disebut dengan dofa. Ya, dofin dari 0 sampai kuat. Setelah kuat lemah kembali, namanya dofa. Nah saat dofa itu akan dikembalikan seperti penciptaan awal. Maka sangat wajar kalau usia-usia setelah 70 tahun itu kadang mudah baperan, mudah tersinggung, sering capernya luar biasa. Ini teori psikologi Pak. Bapak-bapak itu nggak alami lah ya. Teori psikologinya nanti kalau sudah tua itu, karena kata Yasin tadi ya, surat Yasin itu waman amirhu nunakisu fil khalqi apalagi. Nanti kalau kalian sudah tua ini akan dikembalikan seperti penciptaan awal. Tadi ada dofin 0 sampai 6. Maka seorang kakek dan nenek itu biasanya lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya sendiri. Kenapa? Karena ada reinforcement dalam psikologi, pengulangan. Bapak yang punya cucu, kemana-mana tanya, cucu dulu atau anaknya? Gitu ya, pengalaman saya pulang ke rumah, itu yang tanya pertama, kalau saya video call lagu saya, jadi tanya bukan kamu gimana kabarnya enggak? Si ini sebutin, cucunya. Nah, ternyata dalam psikologi tadi ada kaitannya reinforcement, pengulangan masalah. Sehingga bapak kalau sudah punya cucu itu lebih kangen pada cucunya daripada pada anaknya sendiri. Kenapa? Karena mengulang masa lalu dulu ketika masih kecil, lucu-lucu, gemesin. Sekarang sudah gede anaknya, ngeselin kan? Baik, yang perlu kita jaga tadi terkait dengan nikmat yang Allah berikan. Karena siklus tadi sudah semakin tua, semakin lemah, itu kadang mudah lupa. Maka digambarkan di surat ke-16 ayat ke-70. Kalau kita buat lingkaran gitu, siklusnya itu angka 16 dan angka 70 itu seolah mewakili dua generasi tadi, antara dofin dengan dofa. Ada siapa di angka 16 dan 70 itu? Surat 16 ayat 70. Ternyata nanti kalau semakin kita tua, angka ini bisa mewakili lah angka usia kita nggak lalu gitu. Ternyata usia 70 itu terkait juga dengan kebiasaan-kebiasaan, dan banyak yang sudah mulai awal cabut 20 tahun, mulai banyak lupa, ya, ilmu semakin hilang. Bahkan pernah terjadi di Indonesia, ada orang yang usianya di ulang tahun ke-70, tiup lilinnya pindah agama dari Islam ke agama nenek moyangnya. Itu ketika ulang tahun ke-70, dia merasa tenang setelah masuk ke agama nenek moyangnya. Dia pindah agama di ulang tahun ke-70 dengan bangganya, dan dia merasa tenang setelah pindah agama itu. Oh ternyata usia semakin tua itu semakin rawan, ternyata dalam psikologi itu rawan konflik batin, tali baperan, caperan dan sebagainya. Dalam akidah pun sama, karena dicabutnya pemahaman dan pengetahuan itu, dengan bagainya dia mengatakan saya sekarang sudah tenang setelah kembali ke agama nenek moyang bapak saya. Alhamdulillah ya. Maka perlu dicari rumusnya.
karena usia kita itu dari lemah menjadi kuat dan lemah kembali, maka ada persiapan mental yang perlu kita lakukan di usia ini. Semakin tua ternyata tantangannya semakin berat, terutama tantangan masalah agama, masalah akidah. Semakin tua itu semakin bisa jadi usianya tidak muda lagi, fisiknya semakin lemah. Maka Allah memberikan bekal sebenarnya di usia 40 tahun itu tadi dalam surat Al-Kahf ayat ke-15 ada doa yang perlu dipersiapkan di situ. Apa doanya? Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ada apa doa ini? Insyaallah. Suka dibaca kan? Suka. Kapan terakhir baca? Barusan. Insyaallah ya.